Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Balik lagi di video kedua tentang Kabupaten Tabalong. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan di video pertama mengenai Kabupaten Tabalong ini. Di video pertama tentang Kabupaten Tabalong saya bahas ya beberapa komoditi utama sektor bisnis di Kabupaten Tabalong, yaitu adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, secara kebetulan di belakang mes tempat saya bekerja ini terdapat banyak sekali sumur bor milik salah satu perusahaan BUMN, yaitu Pertamina EP Tabalong. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Jadi setelah beberapa menit mengendarai Vespa, gak begitu jauh ya dari mes saya, kita bisa menemukan satu sumur bor ya. Saya kira ketika akan masuk ke area kerja atau area operasional dari Pertamina itu akan ada penjagaannya gitu kan. Ternyata bebas, masyarakat biasa seperti kita bisa lalu lalang di sekitar sumur bor, meskipun di situ ada himbauan kita tidak boleh terlalu dekat dari sumur bor tersebut. Jadi saya coba pindahkan kameranya ke depan biar pandangan ke depannya tuh enak. Nah, di sini ada sumber kedua, ya, sumur bor kedua. Tapi yang saya baca di sini di sumur bornya itu tertera bukan Pertamina EP Tabalong ya, tapi Bukaka, perusahaan konstruksi ya. Nah, melanjutkan ke lokasi berikutnya. Di sini lihat pemandangannya cukup enak ya, matahari ada cincinnya ya kelihatannya tuh bagus. Nah, jadi di sumur yang kedua tadi di alatnya itu tertera bukan Pertamina EP Tabalong tapi tertera Bukaka. Setahu saya Bukaka itu sama-sama Persero, tapi di bidang apa ya, pekerjaan itu di bidang konstruksi setahu saya gitu kan. Nah, ini sumber ketiga ya, sumber ketiga di area Pertamina EP Tabalong. Saya akan coba mendekat ke dekat sumur bornya, tapi tidak terlalu dekat juga karena jujur aja sih saya sedikit takut terjadi apa-apa kalau terlalu dekat daripada ini. Nah, setelah dari sumur ketiga saya lanjut kembali ke sumur yang keempat dan yang kelima. Sepertinya di sini ini udah dekat. Nah, di sini awannya sama mataharinya kelihatan bagus aslinya. Hari ini cukup cerah sekali. Jadi matahari itu kayak dikelilingi lingkaran pelangi atau emang efek dari lensa kameranya gitu ya. Tapi sore ini emang mantap buat jalan sore. Nah, ini ada sumur ke 4 dan yang kelima. Nah, kita sedikit lebih mendekat ya. Nah, kan bagus kelihatannya. Coba berhenti di sini ya. Mati mesinnya. Nah, kelihatan nggak si sumur bor ini naik turun gitu tuh, kayak lagi mangguk gitu. Nah, di bagian depannya ini kayaknya itu kayak sejenis kawat atau tali atau apa namanya masuk ke dalam perut bumi. Nah, ketika si sumur bor bagian itunya naik ke atas, minyak bumi yang di bawah sama air bercampur naik ke atas dan disalurkan ke beberapa penyimpanan sementara di wilayah ini. Selanjutnya kita ke sumur yang keenam. Nah, sumur yang keenam ini lokasinya di pinggir jalan, nggak terlalu masuk kayak sumur-sumur yang lainnya, tapi sama ya. Di sini pun sumurnya tertulis Bukaka. Mungkin sumurnya milik PT Bukaka
atau kayak apa saya pun nggak ngerti gitu kan. Yang pasti di area sini adalah area operasional dari Pertamina EP Tabalong. Nah, kalian dari awal video ngeh gak sih, di sebelah kiri video kita ini terdapat banyak pipa yang panjang-panjang. Mungkin isinya ini minyak mentah yang ditarik dari perut bumi oleh sumur-sumur tadi. Soalnya pipa ini membentang sepanjang jalur area di Jalan Pertamina. Kita lanjut lagi cari sumur yang ketujuh. Nah, let's go. Kita masuk ke lokasi selanjutnya. Kebetulan kalau yang satu ini sumurnya sepertinya sudah tidak ada minyak buminya lagi, jadi alias tidak berfungsi. Bentuknya seperti ini ya, nggak ada bagian alat yang manguk kayak sumur-sumur yang sebelumnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sepertinya sumurnya sudah tidak digunakan lagi, alias minyak buminya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita menuju ke sumur ke 7 dan sumur ke 8. Nah, di depan saya ini ada sumur ke-7 dan sumur ke-8 sesuai dengan perhitungan saya di awal video. Nah, tapi saya yakin di area sini masih banyak sumur-sumur lainnya yang gak sempat saya lihat satu persatu karena waktu dan kondisinya juga ya. Nah, di sini sepertinya ada pos pengawasannya. Saya pun nggak berani mendekat karena takut ditegur, karena tadi di depan sana ada pelangnya. Masyarakat biasa tidak boleh berada di sekitar sumur bor. Batas aman sekitar 100 meter untuk proses perkebunan, perumahan, ataupun lalu lintas sepertinya ya. Dikarenakan waktu udah semakin sore dan sudah mendekat ke waktu berbuka puasa, explore wilayah Pertamina EP Tabalong sumur bornya kita sudahi dulu ya. Jika kalian punya saran atau tempat yang bisa dikunjungi di Tabalong, kalian boleh di komen di bawah supaya saya tahu gitu ya, area mana aja sih yang bisa dieksplor gitu kan, biar masyarakat lebih tahu lagi. Nah, untuk pipa-pipa yang tadi ya, yang saya sebutkan itu mungkin fungsinya buat ngangkut minyak bumi, dan juga ada pipa yang nyambung ke tubuh ini. Jadi di bagian atas tubuh ini atau tubuh Tanjung Bersinar ini dulu itu ada api yang menyembur, mungkin dari gas buangnya ya, gas buang dari Pertamina EP Tabalong. Tapi sangat disayangkan semenjak saya datang ke Tabalong ya di akhir tahun 2019, tubuh tersebut sudah tidak menyemburkan apinya lagi. Jadi saya nggak bisa lihat gitu ya keunikan ataupun ciri khas dari Kabupaten Tabalong, Kecamatan Tanjung ya, dari tubuh Tanjung Bersinar. Selain di belakang mes saya, area operasional Pertamina sepertinya juga memasuki wilayah pertambangan batubara ya. Kenapa? Karena saya beberapa kali menjumpai ada beberapa sumur bor minyak bumi yang udah nggak digunakan ya, di wilayah pertambangan batubara.
sekarang waktunya beli jus. Dan disinilah tempat saya biasa beli jus. Recommended lah buat masyarakat Kabupaten Tabalong jika akan mencari jus yang segar-segar. Nah, silakan datang ke kedai jus yang ada di sini. Nah, ini dia kedai jus langganan saya. Buahnya segar-segar dan lengkap pastinya. Beli jus sudah. Nah, sekarang waktunya untuk beli bahan bakar untuk si Paijo. Ya, gas keluar. Meski bisa dibilang Kabupaten Tabalong ini penghasil minyak bumi yang cukup besar, tetapi pom bensin di sini itu tidak buka 24 jam. Karena apa? Pasokan bahan bakar yang ada di BBM di wilayah Kabupaten Tabalong ini masih terbatas sepertinya, atau habis oleh ulah-ulah penjual dagang BBM eceran. Saya pun nggak ngerti, tapi pom bensin di sini yang pasti tidak buka 24 jam seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang yang pom bensinnya buka 24 jam. $15. Jika BBM sudah diisi, nih buat pengguna Vespa 2 tak, jangan lupa untuk mencampurnya dengan oli samping. Meskipun ada beberapa Vespa ya yang udah oli sampingnya dicampur, jadi nggak perlu lagi pisah kayak gini, takar masukin instansi BBM. Ada juga Vespa yang isi BBM masuk, otomatis oli samping pun akan masuk. Tapi ini yang harus diingat, jangan lupa dipakai oli sampingnya. Kenapa? Karena jika kita hanya isi BBM saja tanpa mencampur oli samping, itu akan menyebabkan kerusakan pada mesinnya. Itu bahaya sekali. Nah, buat kalian jika mempunyai informasi tempat yang bisa dieksplor di Kabupaten Tabalong, bisa dipakai buat santai-santai, main hamukan atau ngopi-ngopi bareng gitu kan, silahkan kasih tahu saya dengan cara komen di kolom komentar ya. Mungkin sekian video hari ini dari saya. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan sampai menit terakhir ini ya. Dan juga jangan lupa jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like, share, dan jangan lupa yang paling penting subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.